Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi hebat, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Berjumpa lagi dengan saya, Sai, di Sai NS Channel. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong dengan ketelitian 0,01 cm dan mikrometer sekrup dengan ketelitian 0,01 mm. Cara pembacaan skala akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari jangka sorong terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Jangka sorong memiliki dua skala. Skala yang pertama adalah skala utama. Skala utama berada di bagian atas dari mulai angka 0 sampai angka 15 cm. Skala yang kedua adalah skala nonius. Skala nonius berada di bagian bawah dari skala utama, biasanya dari angka 0 sampai 10. Cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong yang pertama adalah dengan membaca skala utama sampai garis angka 0 milik skala nonius. Langkah kedua adalah dengan membaca skala nonius yang garisnya satu garis lurus dengan skala utama. Dan langkah yang ketiga adalah dengan menjumlahkan hasil pembacaan skala utama dengan skala nonius. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soal berikut ini. Contoh pertama. Di sini sudah disajikan hasil pengukuran dari jangka sorong. Untuk membaca hasil pengukurannya, langkah pertama adalah kita baca skala utama sampai batas garis angka 0 milik skala nonius. Coba lihat angka dan garis dalam kotak berwarna merah. Skala utama hanya dibaca sampai garis angka 0 milik skala nonius. Jadi hanya sampai sini ya. Sehingga hasil pembacaan skala utama adalah 2. Karena angka 3 masih berada jauh di sebelah kanan, maka garis pertama setelah angka 2 bernilai 2,1 dan 2,2. Hasilnya 2,2 ya, karena sudah sampai batas garis angka 0 milik skala nonius. Berikutnya, pembacaan skala nonius. Cari garis skala nonius yang satu garis lurus dengan skala utama. Pada gambar, garis yang lurus ada pada garis ketiga. Ini ada angka 0, ini ada garis yang pertama, garis kedua, dan garis ketiga. Nah, garis yang lain tidak ada yang lurus ya, hanya garis yang ketiga yang lurus dengan garis pada skala utama. Sehingga hasil pembacaan pada skala nonius adalah 3 dikali 0,01 cm dan hasilnya adalah 0,03 cm. Kemudian hasil skala utama dan skala nonius kita jumlahkan. Untuk memudahkan penjumlahan, jangan lupa sejajarkan angka hasil dari pembacaan skala utama dengan skala nonius, sehingga hasil penjumlahannya juga lebih tepat. Nah, hasil penjumlahannya yaitu sebesar 2,23 cm. Atau ada cara yang lebih mudah.
Hasil pembacaan skala Nonius dapat langsung kita baca tanpa melakukan perhitungan. Kita lihat. Di sini ada garis pertama, garis kedua, dan garis ketiga. Sehingga hasil pembacaan skala Nonius adalah 0,03 cm. Jadi yang harus kalian ingat adalah konsep ini. Hasil yang terbaca pada skala Nonius letaknya pasti ada di belakang skala utama. Jadi skala Nonius tadi adalah garis ketiga, maka angka 3 pasti ada di belakang hasil pembacaan dari skala utama, yaitu 2,2. Angka 3 pasti berada di belakang angka 2,2. Mudah sekali bukan? Untuk lebih memahami, simak penjelasan untuk contoh soal yang kedua. Di sini sudah disajikan hasil pengukuran dari jangka sorong. Sama dengan contoh soal yang pertama, kita baca terlebih dahulu skala utamanya. Di sini skala utama dapat kita baca, ini ada angka 3, berarti ini adalah 3,1. Nah, di sini sudah sampai garis batas angka 0 milik skala Nonius. Jadi belum sampai ke garis 3,2 ya, karena garis angka 0-nya berada di sebelah kiri dari garis yang kedua. Maka hasil pembacaan skala utamanya adalah 3,1 cm. Kemudian kita baca skala Noniusnya. Kita cari yang garisnya lurus dengan garis yang berada di skala utama. Garis yang pertama tidak lurus, tidak ada yang lurus ya di sini. Garis yang lurus hanya ada pada garis ke-9. Ini ada angka 5, berarti ini garis ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9. Sehingga hasil pembacaan skala Noniusnya adalah 9 dikali dengan skala terkecilnya yaitu 0,01 sehingga hasilnya adalah 0,09 cm. Langkah terakhir adalah jumlahkan skala utama dengan skala Nonius sehingga hasil pengukuran jangka sorong untuk contoh yang kedua adalah 3,19 cm. Mudah kan? Selanjutnya, kita bahas cara membaca hasil pengukuran dari mikrometer sekrup. Sama dengan jangka sorong, mikrometer sekrup memiliki dua skala. Skala yang pertama adalah skala utama. Skala yang kedua adalah skala Nonius. Cara membaca hasil pengukuran dari mikrometer sekrup yang pertama adalah baca skala utama sampai batas pemutar silinder atau skala Nonius. Langkah kedua adalah membaca skala Nonius pada timbel yang satu garis lurus dengan sumbu utama atau garis tengah pada skala utama. Dan langkah yang ketiga adalah menjumlahkan skala utama dengan skala Nonius. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soal yang pertama. Di sini sudah disajikan hasil pengukuran dari mikrometer sekrup. Langkah yang pertama adalah membaca skala utama sampai batas garis pemutar pada skala Nonius.
lihat angka dan garis yang berada di dalam kotak berwarna merah. Sekarang coba kita hitung berapa hasil pengukuran untuk skala utama. Di sini ada angka 0, garis yang pertama atau bernilai 1, kemudian 2, 3, 4, dan 5. Sehingga hasil pembacaan skala utama adalah 5 mm. Jika kita lihat di bawah, ini ada garis-garis lagi. Dan jika kita perhatikan, di bagian bawah ini terdapat garis-garis yang letaknya adalah di tengah antara garis yang satu dengan garis yang lain. Nah, satu garis yang berada di bawah ini bernilai setengah dari garis yang satu dengan garis yang lain. Sehingga di sini bisa kita baca jika ini 0, maka garis yang berada di bawah ini bernilai setengah, kemudian 1, kemudian 1,5, 2, 2,5, 3, dan seterusnya. Karena pada skala utama tidak melewati garis yang berada di bawah, maka pembacaan skala utama hanya 5 mm. Berikutnya, kita baca skala Nonius. Pembacaan skala Nonius yaitu dengan cara melihat garis yang lurus pada skala Nonius dengan garis yang berada pada sumbu utama atau garis tengah milik skala utama. Lihat dan perhatikan garis yang sudah dilingkari. Nah, garis yang lurus ini adalah skala Nonius yang akan kita baca sebagai hasil pengukuran dari mikrometer sekrup. Nah, kita baca di sini ada angka 40, di atasnya ada angka 45, sehingga garis pertama setelah angka 40 adalah 41. Dan garis yang kedua berarti bernilai 42. Sehingga hasil pembacaan skala Nonius adalah 42 dikali dengan skala terkecil dari mikrometer sekrup, yaitu 0,01 mm. Sehingga hasil dari skala Nonius adalah 0,42 mm. Langkah yang terakhir adalah menjumlahkan hasil pembacaan skala utama dengan skala Nonius. Sehingga hasil pengukurannya adalah 5,42 mm. Tidak kalah mudah, bukan? Untuk menambah pemahaman kalian, coba kita bahas contoh soal yang kedua. Sama dengan contoh soal yang pertama, kita baca skala utama terlebih dahulu. Skala utama yang terbaca di sini berarti yaitu 3, kemudian melewati garis setengah, kemudian 4, 4,5, 5. Nah, di sini melewati garis setengah. Sehingga hasil pengukuran untuk skala utama adalah 5,5 mm. Kemudian kita baca skala Noniusnya. Skala Nonius diambil yang satu garis lurus dengan sumbu utama.
Garis yang lurus di sini bernilai 25, garis yang pertama berarti 26 dan 27. Sehingga hasil pembacaan skala nonius yaitu 27 dikali 0,01 mm sama dengan 0,27 mm. Sehingga hasil pembacaan dari mikrometer sekrup adalah, kita jumlahkan saja skala utama dan skala nonius, menghasilkan hasil pengukuran sebesar 5,77 mm. Sangat mudah bukan? Setelah menyimak semua penjelasan, saya harapkan kalian dapat memahami bagaimana cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jika ada kesulitan dan pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya hari ini. Terima kasih. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat.